Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia Rapid dan Blitz akan dimulai nanti malam kawan. Acara pembukaan atau seremonialnya sudah dilangsungkan kemarin. Dan pertandingan nanti malam waktu Indonesia ini sekitar jam 6 ataupun jam 7 sore kawan. Kalian bisa melihat live streamingnya. Bisa kalian melihat live gamenya ataupun siaran langsungnya yang ada di chess.com. Atau banyak sekali channel-channel catur yang akan mengulas atau menyiarkan turnamen kejuaraan dunia ini. Sambil menunggu itu, saya hadirkan kembali permainan antar engine dari Stockfish versus Dragon dalam final Rapid Computer Chess Championship ke-19 kawan. Kemarin lusa sudah kita ulas satu partai dari permainan Stockfish yang sangat ciamik kawan. Dua kali menawarkan menterinya untuk melakukan ancaman skakmat, tapi ditolak, tapi akhirnya juga hancur lebur permainan Dragon. Kembali lagi di game ini Stockfish pegang putih kawan. Kemarin merupakan game ke-7 dan ini merupakan game ke-117 di mana Stockfish pegang putih lagi kawan, bermain dengan pion D4, pion menteri. Kuda F6 balas Dragon, pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, selanjutnya pion E4, pion D6. Kita temui permainan Kings Indian Defense lagi kawan. Cukup menarik, bisa jadi bahan referensi kita dalam tahap pembukaan. Sedikit saya singgung langkah-langkah yang akan bisa dipilih oleh putih. Yang paling populer tentu kuda F3, gajah E2, ataupun kalian mendorong pion F ini kawan. Satu petak merupakan pilihan nomor 3, langsung ke petak F4 merupakan pilihan nomor 5, atau pion H3, kontrol petak G4. Itulah langkah-langkah populernya kawan. Di sini gajah E2, dan bagi hitam pada posisi ini yang realistis adalah yang paling populer rokade atau pengembangan kuda B ke petak D7 langsung dengan pion E5 juga ada yang memainkan, tapi sangat jarang. Yang paling populer adalah kebanyakan 15.000 game bermain dengan langsung rokade. Inilah yang dipilih oleh Dragon. Kuda F3, gajah G5 bisa jadi ide selanjutnya. Gajah G5 dipilih oleh Stockfish. Menteri ke petak D2 berada satu diagonal gelap mendukung gajahnya untuk menantang pertukaran gajah Viajento yang sering dilakukan kawan. Dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan pion C5 langsung kawan, dobrak petak pusat, kemungkinan akan dibalas dengan pion D5 menjaga petak tertutup. Ataupun juga kalian bisa melanjutkan langkah pengembangan kuda ke petak A6, pion H6 untuk usir gajah ini agar nanti tidak memberikan kesempatan menterinya berada satu diagonal. Bisa juga kalian pilih 3 pilihan utama itu kawan bagi hitam. Kuda A6 pilihan Dragon, dan di sini kebanyakan menteri bergerak ke petak D2 kawan untuk mendukung gajahnya di diagonal ini agar tidak didahului dengan pion A6. Tapi di sini Stockfish memilih langkah yang lain kawan, yaitu dengan pion F4. Ini pilihan nomor 2 dari permainan manusia. Idenya untuk mendapatkan kontrol penuh kawan dan juga menghentikan laju pion E yang bisa dimainkan oleh hitam, dibalas oleh Dragon dengan langkah pion C6 pilihan terbaik. Kuda F3, dan di sini langkah terbaiknya bagi hitam menurut engine ataupun game-game terdahulu yang paling banyak ini kuda manuver mundur ke petak C7 kawan, yang biasanya akan diikuti oleh putih gajah bergerak mundur ke petak H4 atau menteri ke petak D2. Dan di sini hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion D5 untuk dobrak petak pusat. Pion D5 bisa dimainkan dan kemungkinan akan terjadi pertukaran kawan, atau gajah sikat kuda F6 menurut Stockfish juga bisa dilanjutkan oleh putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi bukan kuda C3. Di langkah aslinya Dragon memilih mengeluarkan menteri untuk incar petak B2. Dan di sini Stockfish memutuskan mengamankan raja rokade, melepaskan pion B2-nya kawan, dan diambil oleh Dragon. Menteri ambil pion B2. Menteri ke E1 untuk menjaga kudanya dan potensi juga bergerak ke petak H4 tetap mendukung gajahnya untuk bertukar gajah Viajento lawan, dibalas dengan langkah raja H8. Mungkin persiapan manuver bagi kudanya untuk membackup petak H6 bisa juga kawan. Stockfish benteng B1, menteri A3. Selanjutnya pion F5 membuat langkah pengorbanan kawan untuk sesegera mungkin membuka lajur F bagi bentengnya. Pengorbanan diterima, pion G pukul pion F5, dan di sini tidak langsung diambil balik karena masih bisa diambil balik dan memberikan tempo lebih cepat bagi gajah menempati diagonal ini nantinya kawan.
bermain dengan langkah gajah gelap mundur ke petak D2, menjaga kudanya agar menteri nanti juga leluasa bergerak. Dan di sini hitam bisa melanjutkan pion pukul pion kawan. Nanti diikuti mungkin langkah kuda ke petak G5 dan kalian bisa mengusirnya kembali dengan pion H6 dan mungkin di sini benteng B3 terlebih dahulu. Setelah menteri menghindar, kalian bisa melanjutkan kuda manuver ke petak G8. Tapi di sini Dragon memilih kudanya langsung ke petak G8, dimanfaatkan oleh Stockfish dengan langkah benteng B3 terlebih dahulu, menteri A5, dan coba lihat kawan, menteri hitam ini dalam posisi siap kena discover. Posisi menteri kemungkinan nanti kalau kena discover bisa juga mundur atau kalau berani ambil pion ini, tapi cukup beresiko juga kawan. Sekarang posisi Stockfish sudah sangat bagus kawan. Stockfish melanjutkan dengan gajah D3 terlebih dahulu untuk backup atau membuka akses menterinya bergerak jika terjadi pertukaran pion di sini dan memberikan ancaman yang serius di diagonal terang petak H7. Terlebih dahulu pion F pukul pion E4 dan di sini tidak diambil balik dengan menteri kawan karena ancaman skakmat ini ya mudah diantisipasi dengan langkah menteri bergeser ke petak H5 ataupun juga bisa bergerak dengan pion F5. Ancaman skakmat pun bisa dihentikan. Tapi memukul balik pion hitam dengan kuda kawan dengan ancaman discover. Kira-kira langkah terbaik bagi menteri hitam ini pergi kemana kawan? Apakah tetap bergeser ke lajur H, ambil pion B2 atau mundur ke petak D8? Kalau Stockfish menyarankan ambil pion yang ada di petak A2. Kira-kira kalau mundur ke petak D8 apa jadinya? Kemungkinan kuda F ini akan ke petak G5 kawan. Diikuti langkah menteri bergerak ke petak H4 memberikan ancaman di sini. Diagonal ini pun juga siap dibuka nantinya. Kuda ini juga siap manuver di langkah-langkah berikutnya, cukup merepotkan juga kawan. Apakah pion F5 akan dimainkan? Menteri ke H4, ancaman skakmat, pion H6 dan kuda mundur ke petak G3. Tidak mungkin diambil kawan kuda ini karena posisinya dalam posisi kena pin. Sedikit demi sedikit, posisi perwira putih sudah sangat aktif jika menteri mundur ke petak D8 kawan. Tadi setelah kuda ambil pion E4 ini dan discover attack bagi menteri hitam, bagaimana kalau menteri ini bergeser ke lajur H untuk membackup pertahanan depan rajanya? Kuda ke G3 ancam menteri dan coba lihat kawan, diagonal-diagonal ini juga terbuka membatasi ruang gerak menteri. Menteri ini harus bergeser kawan ke petak G4 seumpama bisa dilanjut dengan pion H3 dan menteri tetap akan terpaksa mundur menantang pertukaran. Menteri bisa kalian geser menolak pertukaran dan tetap memberikan pressure di diagonal ini. Itulah yang bisa terjadi kawan, dua variasi jika pada posisi ini tadi setelah pion F pukul pion E4 diambil balik oleh kuda discover. Kalau menteri bergeser ke sini dan ke sini tadi, itulah variasi-variasinya yang bisa terjadi. Putih akan tetap dalam posisi yang sangat bagus untuk mengendalikan permainan dan siap menyerang. Tapi di sini Dragon memutuskan untuk ambil pion A2 yang menurut engine Stockfish pun ini merupakan langkah terbaik. Benteng turun ke B1 menghindari ancaman dan menteri ke petak A3. Stockfish menyarankan bermain dengan pion F5 langsung kawan. Menteri ke A3 dan coba lihat posisi menteri ini juga cukup menakutkan kawan. Dalam ruang yang sangat terbatas. Sekarang menteri putih bergerak ke petak E3. Nanti benteng A1, benteng B1 bisa menjebak menteri hitam ini. Dan menteri sekarang sudah sulit keluar lagi kawan. Pion D5 dimainkan. Benteng A1, menteri hitam sekarang benar-benar terjebak. Kalaupun bergeser ke sini akan tetap dikejar oleh benteng dan nanti menteri akan tetap tewas. Sudah tidak bisa mundur lagi kawan karena masih ada kuda di sini. Ada pion juga di petak C5. Jadi Dragon memutuskan untuk sikat gajah terang D3, membuat langkah pertukaran menterinya dengan dua perwira minor putih kawan. Gajah F5 terlebih dahulu sebelum ambil kuda E4 ini. Pion pukul pion, dilanjut dengan langkah pion C pukul balik pion D5, tetap kuda tewas di langkah berikutnya. Menteri bergeser ke B5 ingin rebut pion B7 dan pressure kuda nanti di petak A6 dan gajah sikat kuda. Kalau Stockfish menyarankan pion ini yang sikat kuda, kalau gajah disikat oleh menteri bisa melanjutkan pion sikat kuda, tapi Dragon tidak mau
memilih mengamankan gajahnya kawan untuk mengimbangi permainan dari Stockfish. Tapi sudah tidak seimbang lagi karena Stockfish masih mempunyai jenderal kawan. Ini jenderal besar ini, sulit untuk ditaklukkan dalam posisi seperti ini, apalagi engine yang main. Benteng C1 terlebih dahulu dan di sini gajah sikat kuda. Diambil balik oleh benteng, sudah tidak seimbang lagi, tak perlu saya tunjukkan arti langkah-langkah kedua engine ini satu persatu kawan. Sudah jelas dalam posisi yang tidak seimbang. Di sini Stockfish terlihat menghabisi pion-pion dari Dragon. Menteri A4, kuda D7 dan gajah B4. Di sini kuda ke B6 untuk ancam menteri terlebih dahulu sebelum menyelamatkan benteng dari ancaman gajah. Menteri B5, benteng bergeser ke G6 dan dilanjut dengan raja bergeser menghindari pimpinan kuda C4. Dilanjut dengan langkah menteri ambil pion D5, ancam kuda, kuda ke D6. Selanjutnya benteng E1 dan dilanjutkan dengan langkah benteng B8. Gajah bergerak menghindari ancaman benteng berkoneksi dengan pionnya. Selanjutnya pion ini juga siap diambil nanti. Kalau kuda ini juga perlu disikat terlebih dahulu kawan. Gajah F6 terlebih dahulu. Akhirnya gajah sikat kuda D6. Benteng D8 ingin rebut gajah ini kembali dengan benteng. Menteri ambil pion F7. Benteng ambil gajah. Benteng D1 lindungi perkuat pionnya. Dan di sini kalian pun masih bisa menang pion kawan, tapi juga nanti bisa berbahaya. Masih mempertahankan buah di atas papan dengan benteng B6, pion G3 membuat ruang bagi raja agar tidak kena masalah kawan di baris belakang. Benteng B8, benteng F turun ke F1, benteng H6 dan di sini benteng B1 menantap pertukaran, ditolak benteng bergeser ke lajur D ingin rebut pion, pion didorong sekarang aman. Gajah G7 memberikan jalan bagi benteng satunya tetap ingin rebut pion, benteng C1. Benteng H bergeser ke D6 ingin rebut pion, dibiarkan benteng naik ke petak C6 menantang pertukaran. Ditolak, pionnya juga ditolak, mundur ke petak D7 dan jika tadi kawan diterima seperti ini, maka berikutnya adalah benteng ini kawan tetap menawarkan pertukaran. Benteng pukul benteng dan benteng hitam D5 akan juga tewas oleh menteri putih. Ditolak tadi, pion ditolak, pertukaran benteng ditolak, memilih mundur ke petak D7. Selanjutnya Stockfish melangkah menteri ke petak E6. Kalau Stockfish 15 plus new menawarkan benteng tadi bergeser ke D1 tetap menjaga pion kawan. Tapi memilih menteri ke petak E6. Dibalas sekarang ambil pion D5 dan selanjutnya benteng C8. Benteng turun ke D6 ancam menteri dan di sini menteri bergeser ke F5 terlebih dahulu tetap menjaga bentengnya dan terjadi pertukaran benteng di C8 diambil balik. Selanjutnya gajah F6 tetap berkoneksi dengan pion agar posisinya kuat kawan. Benteng B1. Dragon tetap berusaha untuk mempertahankan posisi baris pertahanannya kawan, tapi juga percuma, sedikit demi sedikit nanti pasti akan jebol juga oleh Stockfish. Benteng sudah menusuk ke baris belakang dan ancamannya mungkin nanti diikuti langkah menteri dan ancaman skakmat, tapi masih bisa diantisipasi. Ada benteng di sini nanti kawan, tapi pion ini juga jatuh ke depannya. Benteng G6, raja putih naik ke G2, gajah F6 berkoneksi melindungi pionnya. Di sini menteri bergerak untuk tetap pressure kuda yang ada di petak G8. Mungkin akan menusuk nanti menterinya ke F7 dan pion-pionnya siap didorong maju ke depan. Benteng G5, di sini pion H4, benteng G7, persiapan ambil pion ini nanti kawan. Di sini raja bergerak menghindari pimpinan ke H3, gajah C3 dan sekarang pion G4, gajah F6, pion G5, gajah C3, menteri ke D5. Menjaga pion G, pion H siap didorong. Gajah A1, pion H5, gajah C3, pion G6 kawan. Untuk mengosongkan lajur bagi pion ini tetap didorong terus, tapi ditolak dengan pion E6. Jika pion pukul pion kawan, pion H akan didorong untuk mengusir benteng agar tidak menjaga kuda kawan. Hitung-hitungannya 7 langkah berikutnya skakmat. Dragon tidak mau, dia melepaskan pion E-nya, diambil oleh menteri. Gajah B4 kawan, dan dilanjut dengan langkah benteng sikat kuda G8 terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng hitam. Selanjutnya menteri mulai bergerak dan diblokade oleh benteng.
pion H6, dan satu langkah berikutnya skakmat kawan oleh Stockfish di langkah ke-63. Permainan yang taktis dari Stockfish kawan, di mana dia tadi melakukan build up serangan, membuat langkah-langkah pengorbanan pion sampai minus 3 pion, tapi akhirnya bisa menjebak posisi menterinya Dragon. Semoga permainan dari Stockfish versus Dragon tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.